Halo semuanya, teater kita di sini dan hari ini kita akan menceritakan alur film Too Hot to Handle. Hati-hati ada spoiler dan ayo kita mulai. Keluarga Mas telah memiliki penampilan menarik selama beberapa generasi. Mereka dikagumi oleh banyak orang karena kecantikan mereka yang membuat mereka banyak uang. Anak tertua yang bernama Ukus adalah seorang influencer internet. Dia memiliki jutaan follower karena penampilannya dan juga dianggap sebagai guru cinta yang membantu pria mendapat cewek yang mereka sukai. Ayahnya bernama Pakar dulu adalah seorang playboy yang berkencan dengan lebih dari 1.200 wanita. Sementara itu, sang ibu juga dianggap tampan karena fitur maskulin dan kumis yang jelas. Terakhir, protagonis kita bernama Kulin adalah anak bungsu dan yang paling menarik di antara mereka semua. Keluarga ini sudah terbiasa dengan kehidupan mereka sebagai orang dengan penampilan menarik, kecuali Kulin yang kesulitan menjalani kehidupan normal karena ketampanannya. Dia sering berharap dia hanya sedikit menarik sehingga dia bisa pergi keluar tanpa dikejar oleh kerumunan wanita setiap kali gadis-gadis mengamuk, pingsan, menarik rambut mereka, dan sering mengalami mimisan karena mereka melihat wajah tampannya. Akibatnya, dia belum pernah memiliki interaksi yang tulus dengan seseorang. Dia menghindari keluar di depan umum sebanyak mungkin dan telah disekolahkan di rumah sampai sekarang. Colin tidak memiliki teman yang dapat diajak berbicara selain ikan peliharaannya. Dia sering bermain kartu dengannya dan berbicara dengan suara keras. Keluarganya mengawasinya melalui kamera dan khawatir. Mereka ingin dia memiliki kehidupan remaja yang normal dan berusaha keras untuk membantunya. Okus sering menunjukkan kepadanya foto gadis-gadis yang mencoba menjodohkannya dengan seseorang. Namun, Kulin mengatakan bahwa tipe gadis yang dia sukai adalah seseorang yang tidak menyukainya. Dia ingin dilihat karena kepribadian dan minatnya, bukan wajahnya. Mungkin Kulin ingin berkencan dengan ikan peliharaannya. Ketika tidak ada yang berhasil memotivasi Kulin untuk keluar, keluarganya mengambil langkah lebih jauh. Mereka merencanakan untuk berpura-pura mengalami masalah keuangan dan membuatnya merasa bersalah sehingga dia mau pergi ke sekolah. Suatu malam ketika Kulin terbangun untuk minum air, orang tuanya berpura-pura khawatir tentang keuangan mereka. Mereka dengan dramatis mengatakan bahwa mereka hanya akan makan telur orak-arik untuk sarapan sampai mereka bisa mendapatkan uang yang cukup untuk homeschooling Kulin. Sehingga Kulin merasa tidak enak karena menyebabkan orang tuanya begitu banyak masalah. Keesokan paginya, dia menyatakan bahwa dia akan pergi ke sekolah untuk semester berikutnya. Keluarganya sangat senang sampai dia menyebutkan bahwa dia hanya akan pergi ke sekolah khusus laki-laki. Meskipun mereka lebih suka dia bisa berbicara dengan gadis-gadis, mereka senang untuk mengambil satu langkah demi langkah. Beberapa hari kemudian adalah hari pertama Kulin di sekolah barunya. Okus mengantarnya dengan sepeda motor, tetapi Kulin tidak melepas helmnya. Dia berencana memakai helm itu sepanjang hari untuk menyembunyikan fakta bahwa dia tampan. Namun, rencana itu menjadi bumerang ketika helm menarik perhatian lebih dari yang diharapkan. Kulin dengan tenang duduk di kursi terakhir, tetapi dipanggil oleh bully kelas dan anak buahnya. Ketika guru memasuki kelas, dia juga terkejut melihat seorang pria menggunakan helm. Dia mendesaknya untuk melepas helm saat itu juga. Dia perlahan-lahan melepas helm dengan cara yang dramatis, memperlihatkan wajahnya. Dalam adegan berikutnya, guru tersebut dimuat ke dalam ambulans. Ternyata dia mengalami mimisan dan hyperventilasi karena kegantengan Kulin. Anak-anak lainnya mengeluh kepada kepala sekolah. Kulin berlari melewati lorong untuk kembali ke rumah, tetapi tersandung oleh salah satu bully. Mereka membawa dia ke ruang penyimpanan sekolah dan memperkenalkan diri mereka sendiri sebagai Power Ranger. Mereka disebut Tiga Talk, sekelompok tiga bully yang dipimpin oleh orang bernama Sidi, putra kepala sekolah. Setelah pengenalan yang berlebihan, mereka mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan bantuan Kulin untuk meminta seorang gadis keluar untuk acara prom. Kelompok ini telah berada di tahun terakhir sekolah selama 3 tahun terakhir. Mereka menolak untuk lulus sampai Sidi pergi ke acara prom dengan gadis paling cantik di sekolah, yaitu Amanda. Namun, dia hanya menerima permintaan dari pria tampan. Jadi kelompok itu ingin Kulin mengantarkan permintaan prom. Mereka menunjuk seorang laki-laki yang polos bernama Kibo untuk membantu Kulin dan memandu jalan. Kibo juga pernah menjadi korban bully mereka di masa lalu dan harus melakukan apapun yang dikatakan para bully. Setelah itu, Kulin pergi ke kantor kepala sekolah dengan Kibo untuk mengajukan keluhan resmi tentang bullying di sekolah. Kibo tahu hasilnya akan gimana,
tapi dia tetap menemani Kulin. Kepala sekolah merasa bermasalah dengan anaknya yang menolak lulus. Karena ketampanan Kulin memberinya kesempatan untuk membawa Amanda ke acara prom, kepala sekolah ingin mereka melakukan apapun yang dikatakan para bully. Malam itu, Kulin dan Kibo memutuskan untuk menyelesaikan tugas besok dan menyingkirkan semua PR. Kibo adalah orang pertama yang menunjukkan kebaikan kepada Kulin yang tidak terkait dengan ketampanannya. Meskipun hari itu tidak berjalan sesuai rencana, dia senang telah mendapatkan seorang teman. Keesokan harinya, mereka pergi ke sekolah yang berisi perempuan semua untuk mencari gadis dari kemarin. Sambil melakukannya, mereka akhirnya bertemu dengan Amanda dan memberinya berkas permintaan prom yang dikirim oleh Sidi. Amanda berpura-pura tidak terkesan dengan kecantikan Kulin. Tetapi setelah dia pergi, hidungnya berdarah dengan deras. Kulin melihat gadis yang dia sukai di tangga. Tetapi gadis-gadis lainnya menghalangi dia untuk bertemu dengannya. Selama beberapa hari berikutnya, Kibo dan Kulin melakukan segalanya bersama dan menjadi sahabat. Suatu sore, Kibo mengajak Kulin bermain futsal di mana dia sering bertemu dengan gadis yang dia suka bernama Riri. Setelah pertandingan, Kulin melihat gadis dari atap bekerja di sebuah toko di dekatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatapnya. Tepat saat itu juga, Kibo tiba dan memperkenalkan Riri kepadanya. Kulin menemukan bahwa dia juga merupakan orang yang disukai Kibo, yang dia bicarakan sebelumnya. Keduanya tampak sangat dekat, yang membuat Kulin cemburu. Dia hampir tidak bisa tidur malam itu karena perasaan yang baru dan membingungkan baginya. Lalu, dia ingat bahwa Okus adalah guru cinta dan mengatur pertemuan dengannya. Ketika mereka bertemu keesokan paginya, Okus menangis karena kegembiraan. Dia telah menunggu hari ini untuk memberi nasihat kepada saudaranya tentang wanita. Kulin telah memaafkan keluarganya karena menjualnya kepada penggemarnya, karena jika itu tidak terjadi, dia tidak akan pernah bertemu dengan Riri. Saudara-saudara Kulin kemudian pergi berbelanja bahan makanan, sementara Okus menyebutkan hal-hal yang harus Kulin lakukan untuk mengesankan orang yang dia sukai. Saat Kulin mengikuti saran Okus, dia sadar bahwa dia masih jauh dari mengenal Riri seperti yang diketahui Kibo. Tetapi dia tetap tidak ingin menyerah pada cinta pertamanya. Suatu sore, Amanda datang ke sekolah laki-laki dan memberi Kulin undangan untuk ulang tahunnya. Selain itu, dia juga memberinya ponsel sebagai hadiah. Kemudian hari itu, Kibo, Kulin, dan Riri pergi ke karaoke. Akhirnya, Riri dan Kulin bernyanyi bersama. Sementara Kulin sedang berduet dengannya, Riri hanya berfokus kepada Kibo. Dia segera menyadari bahwa Riri juga menyukai Kibo. Pengungkapan ini membuat hatinya hancur karena cemburu. Jadi ketika Kibo tidak ada di sekitar, dia secara belak-belakan bertanya apakah dia memiliki perasaan pada Kibo. Awalnya, Riri menyangkalnya. Tetapi ketika Kulin berbohong bahwa Kibo jatuh cinta dengan Amanda, wajahnya berubah. Ekspresi itu cukup untuk mengkonfirmasi kecurigaan Kulin. Setelah pulang sekolah, Kulin menelpon Amanda dan memintanya bantuan. Dia dengan senang hati setuju untuk melakukan apapun yang dikatakan Kulin. Keesokan harinya, beberapa orang berkumpul di tempat untuk merayakan ulang tahunnya. Ketika Kulin dan Kibo tiba, Amanda menyambut mereka. Aneh, dia tampaknya lebih tertarik pada Kibo daripada Kulin. Dia bahkan menarik Kibo untuk berbicara secara pribadi. Pada saat yang sama, Riri tiba di pesta dan melihat Amanda mencium Kibo. Patah hati, Riri berlari keluar. Memanfaatkan kelemahannya, Kulin menyatakan perasaannya pada Riri. Riri berterima kasih kepadanya, tapi mengklaim bahwa dia tidak pernah melihat Kulin sebagai seseorang yang lebih dari teman. Meskipun berkonspirasi melawan satu-satu sahabatnya, Kulin tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasan. Kelompok bully juga melihat Amanda mencium Kibo dan marah dengan cemburu dan kemarahan. Mereka memukul Kibo karena itu, sementara Kulin menyaksikan dari dekat, terlalu takut untuk campur tangan. Lalu, dia membawa Kibo pulang dan merawat lukanya bersama neneknya. Baru setelah melihatnya meningis kesakitan, Kulin menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Keesokan harinya, Kibo memberinya kartu langka dari koleksi kartunya yang telah diinginkan Kulin untuk waktu yang lama. Kulin yang merasa bersalah mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya sampai sekarang. Kibo terkejut dan terluka oleh pengkhianatan itu. Dia menyatakan bahwa dia akan meninggalkan Riri jika dia tahu Kulin juga menyukainya. Kata-kata itu tidak membuat Kulin merasa lebih baik, bahkan membuatnya merasa lebih buruk. Akhirnya, Kibo menyuruhnya segera keluar dari rumah.
Menyadari bahwa dia berada dalam keadaan yang salah, Colin hanya pergi. Dia akhirnya pulang setelah sebulan. Keluarga sangat senang, tapi tidak demikian dengan Colin. Dia hanya mengurung diri di kamarnya dan tidak berbicara dengan siapapun. Tetapi yang paling penting, dia merindukan sahabatnya. Keduanya bertemu di waktu yang berbeda, tapi tidak pernah berbagi apa-apa selain pandangan. Di rumah, ibu Colin khawatir tentangnya. Dia mendekatinya suatu malam dan memberinya ikan peliharaannya yang tidak pernah mati. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa kembali disekolahkan di rumah jika itu yang dia inginkan. Keluarganya hanya ingin kebahagiaannya dan siap melakukan apapun untuk itu. Colin tersentuh oleh kata-katanya, menyadari bahwa dia memiliki orang-orang dalam hidupnya yang mendukung kesuksesannya. Ini memotivasinya untuk memperbaiki hubungannya dengan Kibo. Keesokan harinya, dia berlari ke Riri dan memberitahu semuanya. Selain itu, dia pergi ke Kibo dan mencoba untuk meminta maaf. Meskipun Kibo mengabaikan dia pada awalnya, ketika ditanya tentang Riri, dia mulai menggambarkan betapa dia mencintainya. Colin menunjukkan kepadanya bahwa Riri mendengarkannya di telepon sepanjang waktu. Dengan cara itu, dia memperbaiki hubungan mereka dan kembali menjadi teman. Beberapa hari kemudian, mereka semua pergi ke acara prom bersama. Pasangan Kibo adalah Riri, sedangkan pasangan Colin adalah Amanda. Seperti yang diharapkan, Colin dan Amanda memenangkan gelar Raja dan Ratu Prom. Colin mendengar seorang gadis berkomentar bahwa dia hanya sedikit tampang dan langsung tertarik padanya, menandakan dimulainya hubungan baru.